harus dikeluarin, harus tegas ini, karena nyawa, kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti, nggak boleh lagi. Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu. Zero toleran terhadap peracunan, zero toleran terhadap tidak pidana korupsi dan hengki-pengki, ngentit-ngentit duit itu nggak boleh lagi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini hadir di Semarang, didampingi Pak Kadis Kota, Kadis Kesehatan, ada dokter jaga nih di Rumah Sakit Panti Wilase di Panti Wiloso Citarum di Semarang ya. Sama Pak, ini manajer jaga ini ya, manajer on duty kan? Ya sama. Jadi ini saya kunjungan ke Semarang merespon dari laporan adanya keracunan dari SMK Negeri 6 Semarang ya. Jadi ada sekitar 700 sekian, kemudian sebagian itu kemudian ada yang mual, ada yang buang air dan seterusnya. Dari sekitar 700-an itu yang dirawat 13, ada yang di rumah sakit, ada yang di Puskesmas. Nah ini alhamdulillah tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik ya. Kemudian intinya adalah begini, intinya tidak boleh lagi ada keracunan ya. Kalau ikuti SOP harusnya tidak boleh ada lagi keracunan ya. Jadi kapan masak, apa yang dimasak, apa yang boleh dimasak, apa yang tidak boleh dimasak, apa yang boleh dikasihkan ke anak-anak, itu kan sudah ada SOP-nya, harusnya diikuti saja, mestinya tidak ada masalah ya. Sejauh ini investigasi yang kami terima adalah ada beberapa bahan, ya ada daun singkong, ada bumbu rendang dan lain-lain. Kita lagi cek, minta dari Dinas Kesehatan untuk dicek labnya. Kita butuh waktu paling tidak ya 7 hari, 5 hari kerja begitu untuk sampai dengan hasilnya. Kemudian kita bisa lihat hasil labnya. Tapi sejauh ini investigasi kita sejauh ini adalah dari bahan-bahan itu dan diduga memasaknya jauh lebih awal. Jadi dari mulai jam 9 sudah mulai masak ya. Jadi jam 9 masak, itu kemudian diberikan sekitar jam 9 atau jam 10. Jadi ini cukup lama. Karena yang dikasih makan bukan hanya SMK Negeri 6, tapi juga beberapa sekolah yang lain. Nah, sekolah yang lain itu dikasihkannya lebih pagi. Jadi kondisi makanannya masih fresh, masih baik. Gitu. Karena apa? Karena tadi masaknya kecepatan. Jadi kita akan terus, kita udah siapkan sistemnya. Ini sekarang lagi kita paksa semua dapur ya. Ini ada di sini ada korcam dan lain-lain. Lagi kita paksa, kita kerja pakai sistem. Jadi kapan nyacahkol, kapan dimasak itu semua kita lock. Dan kita lagi siapkan ini, lagi kita kebut semua. Moga-moga seminggu 2 minggu ini kalau ini beres, kemudian kita harapkan orang tua siswa, guru dan barangkali dinas kesehatan bisa ngelihat jam berapa dimasak, apa saja yang dimasak, bumbu apa yang dimasukkan tuh harus kemudian tersistem, kita termonitor semua. Yang bisa dimonitor oleh semua orang. Kira-kira itu sih. Apakah ada sanksi nanti Pak yang akan diberikan? Ini disuspend. Jadi dapurnya disuspend, nunggu investigasi. Ya, jadi kemudian SPPG-nya juga kita beri surat peringatan. Jadi disuspend ini kan ada mitra, ada yayasan, ada SPPG, ada yang di situ kita beri sanksi termasuk Korcam dan ke atas ini kami beri peringatan ya. Jadi ini bagian dari pengelolaan organisasi, punishment dan juga reward. Jadi yang bagus. Kenapa? Karena dengan kita disiplin, kita kemudian memberikan sanksi yang sedikit tadi, itu bukan hanya untuk memperbaiki yang sedikit, yang salah itu menjadi baik, tapi bagaimana yang sudah baik ini juga terjaga. Kan intinya kan bukan hanya ngasih sanksi yang salah, tapi juga mempertahankan yang sudah baik ini untuk terus tetap baik. Kira-kira itu? Himbauan Pak untuk SPPG mungkin supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya, supaya tidak terulang lagi harus ikuti SOP. Kemudian SOP diikuti, sistem diikuti, terus kemudian komandannya kepala dapur SPPG. Saya paham Anda punya chef, Anda punya pengawas gizi, Anda punya orang-orang yang kerja di situ. Barangkali mungkin ada 1-2 yang ada yang ngeyelan lah, ada yang apa. Ya, harus ada leadership di situ. Ya. Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu yang barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan lah, atau memakai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker enggak. Ya, harus dikeluarin, harus tegas ini. Karena nyawa, kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Nggak boleh lagi. Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu. Zero toleran terhadap peracunan, zero toleran terhadap tidak pidana korupsi dan hengki-pengki, ngentit-ngentit duit itu nggak boleh lagi. Ya. Kita tegas di situ. Saya kira gitu Pak Kadis. Aku thank you. Makasih Pak. Sisanya besok lah. Besok. Siap. Dok,
Aku makasih ya, aku titip lari-lari ini ya. Makasih ya, dari pusat ya. Operasional ya, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional, adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa, dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan. Bahan subsidi di dapur SPPG ini apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah? Karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita seperti itu. Demikian Mas Dar. Ini langsung saya jawab atau saya jawab langsung aja? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi. Kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua nih motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Ya, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi, ya kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara. Ya, jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah, selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya, silakan di belakang. Nanti baru Mbak, atau Mbaknya dulu deh boleh. Ya. Mas Dar? Ya. Oke. Max dari Simpo TV, Mas Dar, ada dua pertanyaan. Selamat sore, pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 SPPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu Mas, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin, ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu, terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan. Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mens rea-nya, ada niat jahatnya atau tidak dan seterusnya ya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya, kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya, kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang
menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional, adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK. Silakan, Pak. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025, nomor 179, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7144, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan memiliki kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang dimaknai hanya berlaku untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, sehingga untuk anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan, dan pemisahan dimaksud berlaku paling lambat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2028 atau paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14:48 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Eri Satria Pamukas, Francisca, dan Ramadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, serta pihak terkait Yayasan Edukasi Riset Cendikia dan atau kuasanya, pihak terkait Sujimin dan kawan-kawan dan atau kuasanya, dan pihak terkait Hesti Amirwulan dan kawan-kawan dan atau kuasanya. Dilanjut pengucapan nomor 52. Putusan nomor 52 garis miring PUU garis datar 24 garis miring 2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Rega Felix. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo, kedudukan hukum pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dalam provisi, menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mengajukan permohonan provisi berupa penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adis Kadir dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan permohonan provisi dimaksud rapat pengurusan hakim pada tanggal 20 Juli 2026 memutuskan untuk menyatakan permohonan hak ingkar yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum karena tidak terdapat konflik kepentingan maupun relevansi antara Hakim Konstitusi Adis Kadir dengan substansi permohonan pemohon. Meskipun Hakim Konstitusi Adis Kadir menjadi bagian dari pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 dalam jabatan sebelumnya. Paragraf 3.8 sampai dengan paragraf 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan, menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan pemohon akuo lebih lanjut, penting bagi mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sepanjang berkenaan dengan permohonan pemohon mengenai pengujian norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003. Setelah dicermati secara saksama telah ternyata berkaitan dengan norma akuo, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 garis miring PUU garis datar 5 angka Romawi garis miring 2007 yang dalam amar putusannya antara lain menyatakan frasa dalam tanda kutip gaji pendidik dan
dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, jika hal tersebut dikaitkan dengan permohonan pemohon yang mengajukan permohonan pengujian norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tanpa menyebutkan bahwa frasa tanda kutip gaji pendidik dan dalam norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 garis miring PUU garis datar 5 garis miring 2007 sehingga seolah-olah norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 2003 masih seperti norma yang terdapat dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 sebelum dinyatakan sepanjang frasa tanda kutip gaji pendidik dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah inkonstitusional. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Tata Cara penyebutan norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 yang telah dimaknai tersebut dengan tidak menyebutkan sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 garing PU garis datar 5 garis miring 2007 adalah penyebutan yang tidak tepat. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon sepanjang pengujian norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 2003 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur atau obskur. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon berkaitan dengan pengujian norma pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003. Sementara itu berkenaan dengan permohonan pengujian penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 telah ternyata pula Mahkamah melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 011 garing PUU garis datar 3 angka Romawi garing 2005 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan menyatakan penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 adalah bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu terhadap penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 tidak dapat lagi dijadikan objek pengujian sehingga permohonan pemohon sepanjang pengujian penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2003 harus dinyatakan kehilangan objek dan oleh karena permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang 20 2003 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Lebih lanjut berkenaan dengan pengujian penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025. Oleh karena melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 garing PUU garis datar 24 garing 2026 yang diucapkan sebelumnya telah ternyata penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dimaknai dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu berkenaan dengan pengujian penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025 harus pula dinyatakan telah kehilangan objek dan oleh karenanya Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2005 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025 yang memasukkan program makan bergizi ke dalam biaya operasional pendidikan bertentangan dengan amanat konstitusi terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam pasal 31 ayat 4 dan ayat 5 UUD NRI tahun 1945. Berkenaan dengan dalil pemohon tersebut sebelum mempertimbangkan dalil pemohon aku, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa Mahkamah melalui pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 garing PUU garis datar 24 garing 2026 dalam paragraf 3.17.2 antara lain menyatakan bahwa sebagai berikut dan sudah dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah telah menyatakan norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 adalah konstitusional. Oleh karena itu berkenaan dengan pengujian norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 menurut Mahkamah, pertimbangan hukum tersebut secara mutatis mutandis dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam menilai konstitusionalitas norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 tahun 2025 dimaksud. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon berkenaan dengan norma pasal 22 ayat 3 Undang-Undang 17 2025 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.
Paragraf 3.16 dan 3.17 dan seterusnya dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon. Dalam pokok permohonan 1, menyatakan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pengujian norma pasal 49 ayat 1 dan penjelasan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 serta penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2026, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 7144 tidak dapat diterima. 2, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim dan 9 hakim konstitusi yang yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 selesai diucapkan pukul 14:57 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi seperti atas dengan dibantu oleh Francisca Ramadhani Putri Nilasari dan Eri Satria Pamungkas sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili serta pihak terkait Hesti Amirulan dan kawan-kawan dan atau kuasanya. Terakhir pengucapan nomor 55. Putusan nomor 55 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Reza Sudrajat pemohon 1 dan Perkumpulan Pendidikan Progresif Indonesia pemohon 2 memberi kuasa kepada M. Fadli Al-Fathan Nazar dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili perkara permohonan aku, kedudukan hukum pemohon. Pemohon 2 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Adapun pemohon 1 selanjutnya disebut sebagai pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Pokok permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan 3.13 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan, bukti-bukti setara keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat serta keterangan ahli yang diajukan DPR, keterangan Presiden serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan Presiden, keterangan para pihak terkait dan bukti yang diajukan, kesimpulan pemohon, kesimpulan Presiden, kesimpulan para pihak terkait dan keterangan amicus curiae. Persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah norma pasal 22 ayat 3 dan penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 yang memberikan ruang untuk mengakomodir program makan bergizi pada anggaran pendidikan APBN 2026 bertentangan dengan alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan konstitusional norma pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2, pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945. Setelah mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan pemohon aku, telah ternyata norma pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya tersebut memiliki keterkaitan dengan permohonan yang telah diputus mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 garis miring PUU garis datar 24 garis miring 2026 yang diucapkan sebelumnya dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mencermati secara saksama permohonan aku telah ternyata memiliki esensi yang sama dengan pengujian norma pasal 22 ayat 3
Undang UU 17 2025 dalam permohonan nomor 40 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 kaitannya dengan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan yang digunakan sebagai dasar penganggaran program makan bergizi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 yang diucapkan sebelumnya mutatis mutandis berlaku pula dalam mempertimbangkan dalil permohonan akuo. Dengan demikian, dalil permohonan sepanjang berkenaan dengan pengujian norma pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya permohon juga mempersoalkan konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 karena bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 2, pasal 31 dan pasal 31 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 di mana penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 mengakomodir pembiayaan program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Sebagai bagian dari pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan setelah Mahkamah mencermati secara seksama substansi permohonan akuo, telah ternyata penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 yang dipersoalkan konstitusionalitasnya tersebut memiliki keterkaitan dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi nomor 40 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 dengan amar antara lain sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 telah dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang dikemanai sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 40 garis miring PU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 tersebut di atas. Oleh karena terhadap penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 yang dimohonkan pengujian oleh pemohon akuo telah dilakukan pemaknaan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut di atas, maka penjelasan dimohonkan pengujian dengan sendirinya keberadaannya telah tidak lagi sebagaimana substansi penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, permohonan pemohon telah kehilangan objek dan oleh karenanya permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan penjelasan pasal 22 ayat 3 UU 17 2025 tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Paragraf 3.17 dan 3.18 dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amar putusan mengadili 1 menyatakan permohonan pemohon 2 tidak dapat diterima. 2 menyatakan permohonan pemohon 1 sepanjang pengujian penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 Lembaran Negara Indonesia tahun 2025 nomor 179 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 7144 tidak dapat diterima. 3 menolak permohonan pemohon 1 untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 bulan Juli tahun 2026 selesai diucapkan pukul 15:04 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Ramadhani Putri Nilasari, Eri Satria Pamungkas, dan Francisca. Kesemuanya sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili dan pihak terkait, Sujimin dan kawan-kawan, dan atau kuasanya serta pihak terkait Esti, Amir Wulan dan kawan-kawan dan atau kuasanya. Demikian para pihak pemohon, kemudian DPR, pemerintah atau Presiden dan para pihak terkait, pengucapan ketetapan dan putusan sebanyak 20 permohonan sudah dilaksanakan. Sebagaimana disampaikan di depan bahwa untuk salinan putusan akan segera dikirim Mahkamah pada email masing-masing para pihak setelah pengucapan putusan ini selesai atau persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah
persidangan ini selesai. Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.